Dia sudah keluar. Ini sama. Ini aja gimana? Kondisional aja deh kalau memang ini baru didapat. Jadi di belakang ini, Pak. Hidupin main dulu coba. Assalamualaikum. Salam. Mana Pak? Baik. Kemarin pakai licin. Nggak ganti-ganti. Nggak ada yang berani ganti. Nggak ada yang berani. Nggak ada. Jauh. Sengaja nih supaya kita bisa makan. Ini namanya kita White House. Ah, White House. Nah. Gitu ya. Kata siapa nih kok jalan belakang weh? Kita oh, apa itu? Ah, Tambah situ. buat kawin, buat banyak jalan kawin. Tangan itu melihat badannya Baik, Bapak Ibu, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Cindi Asidik, selamat datang Bapak di kampus Universitas Pahlawan Tuan Putri Busai. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pahlawan, Bapak Profesor Dr. Amir Lutfi, kemudian beserta dengan jajaran Wakil Rektor Universitas Pahlawan tentunya. Yang kami hormati Bapak Direktur Kebun Raya Universitas Pahlawan Tuan Putri Busai, yaitu Bapak Dr. Samsul Bahri. Yang kami hormati juga Bapak Ibu pejabat struktural serta dosen Universitas Pahlawan Tuan Putri Busai beserta para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapat berkumpul di White House kita yang tercinta ini pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 dalam rangkaian kegiatan yaitu Dialog Cerdas bersama dengan Profesor Jimmy Asidik. Selamat datang Profesor, kami sangat berterima kasih atas kedatangan Prof pada hari ini.
Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kami persilakan kepada Bapak Dr. Samsul Bahri selaku Direktur Kebun Raya Universitas Pahlawan untuk mempresentasikan profil kebun raya dan program-program pelestarian lingkungan di Universitas Pahlawan Tuan Guru Musai. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, sebelum lama ya. Ya, kita terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Prof. Yedi, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pahlawan, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Sivitas Akademi Universitas Pahlawan. Mungkin saya akan cepat saja untuk memperkenalkan kebun raya Universitas Pahlawan, Prof. Jadi saat ini adalah peta kebun raya kami. Jadi kami ada targetkan kurang lebih 152 hektar kebun raya kami dan terbagi dua blok, ada blok A dan blok B. Mungkin next saja Bu langsung. Jadi hanya gambaran next lagi Bu. Ini gambarannya, dan saat ini memang salah satu perguruan tinggi swasta pertama di Indonesia, Prof, yang menginisiasi kebun raya. Dan alhamdulillah kami sudah dapatkan rekor muri juga kemarin, Prof. Mungkin next lagi. Jadi ini adalah gambaran unit pengelolanya. Ada pengarah, pembina, dan kepala unit dan kepala tata usaha, dan sekarang sudah berjalan, Prof, kegiatannya yang seperti lihat Prof ini keadaannya kita sudah ada manajemennya semua dan sudah berjalan seperti kebun raya. Oke, next langsung. Ini tujuan pembentukan dari kebun raya. Sebenarnya yang penting pertama, kebun raya Universitas Pahlawan ini adalah salah satu kebun raya yang setidaknya yang berada di Sumatera dan merupakan salah satu kebun raya juga yang dikelola oleh universitas swasta pertama yang ada di Sumatera dan se-Indonesia. Ya betul. Jadi visi kami kebun raya ini adalah kebun raya terbaik, bencana terbaik di dunia dalam bidang konservasi, penelitian, pendidikan, dan rehabilitasi habitat asli tumbuhan Sumatera untuk keseimbangan ekosistem global. Ini sih. Kalau misinya mungkin ada 8 ini, Prof, jadi mungkin saya tidak bacakan untuk mempersingkat waktu ini. Secara ini garis besarnya aja, intinya keberlanjutan. Dan yang paling terpenting sebenarnya di kebun raya adalah kita selalu ada 5 fungsi, Prof. Itu secara undang-undang nomor 83 tahun 2023. Jadi ada konservasi, penelitian, pendidikan, jasa lingkungan, dan wisata. Jadi kalau konservasi saat ini kami melakukan kegiatan penanaman pohon langka, baik yang ada di area Sumatera maupun yang ada di area-area dari wilayah Indonesia, mau dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Dan ini kita sudah lakukan. Ini hanya gambaran contoh beberapa tanaman yang kita sudah lakukan. Dan ini kita sudah tanam juga. Begitupun buah-buah langka yang sekarang saat ini susah kita temui untuk buat Sumatera juga. Ini kita sudah melakukan penanaman di areal kebun raya kita. Next, Bu. Ini contoh-contohnya, Prof. Ini beberapa contoh, ada namanya pohon sialang yang terkenal di Riau terutama. Sialang itu hanya nama pohonnya karena sialang. Ya, sialang, bukan sialan, Prof. Pohon sialang. Jadi masyarakat Kabupaten Kampar khususnya sebenarnya sialang itu adalah lebah. Jadi di mana pohon ini buahnya itu berbuah. Jadi tapi jenisnya sebenarnya ada berbagai macam jenis. Mungkin ada pohon beringin dan ada namanya pohon pasiana yang saat ini ada di kebun raya kita. Jadi ini gambarannya, ada beberapa, ada pohon meranti juga kita sudah bibitkan, dan ada kami, dan ada pohon namanya kempas, Prof. Ini beberapa jenis yang sudah kita tanam. Next. Dan ini adalah beberapa jenis pohon yang sudah ada di kebun raya kita. Ada beberapa jenis ini ada pohon kayu juga yang ada di area kita di blok A, dan ada pohon siang juga yang ada di blok B. Next. Dan ini beberapa tanaman ataupun pepohonan yang khas dan endemik dari luar Sumatera. Ada kayu hitam atau dibilang ebony, ini kita sudah bibitkan juga dan sudah ada. Jadi ini saya memberikan gambaran bahwa ketika kayu khas dari luar dari daerah dari pulau akan seperti nantinya saat besar. Dan ini sudah ada kita juga bibitkan dari Jawa Barat dan beberapa tanaman. Dan ini adalah salah satu khas memang Sumatera, terutama di daerah Riau. Ini ada Rafflesia. Terkenal juga, Prof, ya. Biasa di kebun raya Bogor kalau Amorphalus ada satu lagi rumah bangkai itu kalau sudah mekar. Itu bukan nasional aja tapi internasional biasanya sudah datang. Dan ini juga kita sudah
sounding juga beberapa kebudayaan ada di luar negeri, Prof. Jadi ketika kita ke sana berkunjung, mempresentasikan ini. Dan di wilayah kami, alhamdulillah, ini juga sudah ada, tinggal kita eksporkan koleksinya untuk jenis ekspor. Dan ini sengaja saya munculkan adalah buah-buah langka. Jadi saat ini kita tidak memperhatikan buah-buah langka. Secara ini biasanya hanya buah umum saja, yang memang hanya hasil dari rekayasa. Tapi kemurnian dari hasil sebenarnya buah kita itu kita tidak tahu sampai saat ini. Makanya dengan adanya kebun raya ini, agar anak cucu kita bisa tahu tuh buah-buah khas Sumatera atau Riau sendiri. Ini ada jenis dibilang tangkui, bisbol, gempel, dan ada ini ada jenis buah yang sebenarnya ada, tapi sampai saat ini kita pun tidak tahu. Oke, next lagi. Sedangkan ini kemudian ada fungsi kedua, ada pendidikan. Untuk kita juga sudah lakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dan kemudian perguruan tinggi. Next, kemudian penelitian juga kita sudah lakukan, Prof. Dan kerjasama juga dengan beberapa, bahkan mahasiswa kita juga kita sudah lakukan penelitian di area kebun raya kita. Next. Sedangkan jasa lingkungan inilah yang kita salah satu menjaga, Prof. Karena dengan adanya kebun raya ini bisa membantu dalam hal penyerapan karbon. Biasanya kita suka bilang dengan karbon trading, ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari kebun raya. Jadi kalau kita lihat, kemudian wisata yang saat ini posisinya kita berada di area wisata, Prof. Ini blok A dan kurang lebih ada kurang 30 hektar di wilayah kita ini, Prof. Ini kawasan wisata aja kita. Next. Ini sarana yang sudah ada. Next. Kemudian ini next. Terus ini gambaran kalau dari atas, Prof. Kalau kebun raya kita blok A dari atas seperti ini gambarannya. Di ujung sana, Prof, itu ada Bukit Barisan. Jadi kalau bisa kita ada di pesawat kecil mungkin bisa kelihatan kebun raya kita, Prof. Jadi ada Bukit Barisan di sebelah kan. Next, ini blok A. Ini adalah blok B. Blok B ini masih gambaran kayak hutan tropis Sumatera. Alhamdulillah masih ada sampai saat ini, Prof. Dan itu adalah salah satu berupa contoh pohon. Mungkin next. Dan ini adalah beberapa kegiatan dan penghargaan yang sudah kami dapatkan, baik dari tadi ada Pak Yusuf Karajo yang hadir sudah mendatangani prasasti kami pada saat wisuda. Kemudian kami dapat rekor muri, dan waktu bulan Februari kami ada kunjungan dapat kunjungan dari Pak Kepala BRIN, Pak Profesor Arif juga sudah melakukan, dan kami sudah melakukan soft launching kebun raya kita. Dan terakhir kemarin alhamdulillah Bapak Rektor kami dapat penghargaan dari Kepala BRIN. Mungkin kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Kasih saya dalam mengenai kebun raya. Next. Jadi ini wilayah kami, Prof. Ada kebun raya. Kemudian ada wilayah pencadangan pendidikan, kurang lebih ada 1 hektar. Dan ini akan dikembangkan nanti untuk sebagai pendidikan. Next lagi. Ini kemudian ada kita mengembangkan rencana pengembangan area preservasi, Prof. Yang sekarang kita ada gagas dengan Kementerian Kehutanan, dan kita targetkan ada kurang lebih 2.139 hektar areanya. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena di wilayah ini ada sumber mata air. Mungkin ada saudara Febri itu sebagai ahli hidrologi di sini juga hadir, melihat bagaimana kawasan ini bisa menjaga tata air yang ada saat ini. Kalau ini dibuka yang seperti tadi bilang ada sawit-sawit ini, kita khawatirkan. Makanya kami sangat anti gitu. Jadi kita melakukan terus kegiatan ini. Ini pengalaman kami. Next. Ini kawasannya, Prof. Ini bukan rekayasa, Prof. Ini benar, ini fotonya diambil oleh saudara Ariman, Pak Hari Ani. Ini fotografer kami, Prof, yang mengambil wilayah area preservasi. Jadi masih kelihatan hijau banget. Kalau waktu ambilnya subuh, Prof. Jadi beliau yang ya. Next lagi. Seperti ini, Prof. Jadi memang masih mudah-mudahan terjaga terus, Prof, hutan kita ini. Ya, next lagi. Dan terakhir, Prof, ini kita juga ada mengembangkan target adalah KHDTK. Jadi KHDTK ini adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus. Kita ada kerjasama juga dengan Kementerian Kehutanan untuk pengembangan di area yang HTI sebenarnya, Prof. Area hutan tanaman industri. Rencana kita kerjasama dengan HTI tersebut untuk kita jadikan KHDTK kurang lebih ada 500 hektar juga, Prof. Itu kita masih memprogramkan dengan tim. Mungkin
Next, cukup itu Prof. Singkatnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Dr. Samsul. Bapak Ibu sekalian, hari ini juga telah hadir bersama kita yaitu Wakil Ketua Yayasan Universitas Pahlawan. Selamat datang Bapak. Agenda selanjutnya Bapak Ibu yaitu sambutan dari Bapak Rektor Universitas Pahlawan kepada Bapak Profesor Dr. Akbar Lutfi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih atas kedatangan Profesor Cindi. Beliau ini mungkin tidak asing lagi, ya. Terakhir beliau ini sebagai Ketua Komisi Reformasi. Itu saya. Terakhir kan itu Ketua Komisi. Oke, ada lagi. Majelis Kehormatan Etik Ombudsman. Iya. Tukang pecat ketua. Baru ini kan dipecat tuh. Iya, di samping itu dulu beliau ini ketua MK. Ya, baik. Kalau ditanyakan mengapa ini kita undang atau mengapa di sini, mungkin waktunya nggak cukup kalau menjelaskan hubungan kami ini, karena sebelum WIN itu ada, beliau ini selalu saya minta pendapatnya ini sebagai Pak Bani dan Tata Negara kan, bidangnya Tata Negara kan Pak Ibni. Dan satu yang saya ingat dari ini sampai sekarang, Gubernur Rio membuat SK tentang perubahan gaya menjadi universitas. Jadi beliau mengatakan nyesal, bahkan masalah pendidikan itu masalah itu beliau berani. Walaupun kemudian itu memang harus dijaga lagi oleh presiden, waktu itu presiden. Dulu tuh untuk November itu presiden, dan istilah itu menteri, sekarang baru menteri. Ya. Jadi kita ucapkan terima kasih dan beliau banyak memberikan saran-saran kita. Sebetulnya kami menyiapkan untuk Profesor Jimli ini ada ruangan lantai 3 di White House. Ini White House. Black House. Kita tunggu gedung lantai 3. Itu pemandangannya juga masih bisa melihat pemandangan barisan itu kelebihannya ini atas warna. Nanti kan BUT banyak acara juga, jadi mungkin kita coba di sini di bulan ini. Jadi oleh sebab itu kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disampaikan bahwa visi kita ini adalah kualitas dan entrepreneurship, quality entrepreneurship, dan berwawasan lingkungan. Ini yang kita lakukan. Jadi oleh sebab itu kita menyelenggarakan atau untuk pemulaian ini. Dan kalau kampus kita sebetulnya hanya 20 hektar. Jadi kalau masuk ini sebetulnya itu 30 hektar. Jadi berarti ada 50 hektar ini. Ini kita sebut zona A. Kemudian ada zona B lagi, itu ada sekitar 100 hektar. Dan itu kami laporkan juga bahwa kita sudah mendapatkan RT/RW dari kehutanan lahan seluas 770 hektar disediakan untuk cadangan kampus kita.
jadi 700. Di samping itu tadi sudah disampaikan, karena kita ini jaga lingkungan, ada daerah sekitar tangkapan air dan yang juga itu ada sekitar 2.239 hektar, 2.239 hektar yang sekarang kita usulkan kepada Menteri Kehutanan untuk dijadikan hutan konservasi. Sebab ada baginya ini tentang lahan konservasi yang dulunya hanya pemerintah daerah saja ke bawah yang berhak atau yang berwenang. Sekarang masyarakat ada universitas itu sudah diberikan untuk jadi oleh sekarang seluas 2.239 jadi sedang proses yang itulah barangkali yang dapat saya laporkan, dan tentunya karena kita ingin mendengar ini dialog dengan Profesor Gindi, untuk kita berikan waktu yang walaupun terbatas ya, tapi kita tidak bisa dimanfaatkan. Ya mungkin baik juga saya sampaikan bahwa kita ini dulu asalnya Akbar bin, tapi sekarang yang berkembang malah ini FKIP-nya. Pertanyaan. Dan kita baru menjadi universitas ini tahun 2017, ya 17 tahun. Tetapi doktornya sekarang sudah sekitar 70 orang. Doktor. Dan kita sudah punya ada 4 magister sekarang ini manajemen untuk bahasa Inggris dengan pendidikan dasar, dan insya Allah kita sudah bersama dengan UNJ ini untuk membangun, untuk membuat S3 ilmu pendidikan. Jadi kemudian dalam tahun depan yang berani hanya sudah ada S3 ilmu pendidikan. Jadi walaupun dia dimulai oleh orang kesehatan, tapi semua banyak ilmu pendidikan. Dan juga mahasiswa terbanyak juga dia. Dan kedua juga olahraga. Jadi orang tampan dia bisa olahraga. Jadi ini mahasiswanya banyak. Olahraga. Iya, ilmu olahraga. Jadi penjas pendidikan. Iya, pendidikan olahraga. Dan sekarang sudah ada tambah baru prodinya, prodi kepelatihan. Masing-masing. Itu sih kita barangkali. Jadi lagi terima kasih ini. Dan memang kita sengaja ini untuk daerah yang santai. Sebuah ini beliau ini sangat sibuk. Jadi kalau dia lagi dengan aku dia itu permasalahan, ini membawa mereka beliau ya. Jadi lebih baik melihat yang indah-indah, yang santai. Saya ini kalau pemandangannya lebih bagus nanti di warna ketiga. Ya bisa gimana? Jadi nanti diusulkan ya supaya beliau datang sini lagi kita bikin lift. Itu mas kita belum pilih ya. Supaya bisa naik. Kalau beroperasi punya gimana? Atau tangan dulu. Jadi ini adalah nanti kita cari. Tapi itu juga perjalanan. Demikian barangkali ya. Terima kasih. Jadi ini dengan berbagai latar belakang ini orang perawatan, orang beda, itu tempat pendidikan matematik, itu untuk ilmu gizi. Di sana itu manajemen, itu biologi.
Oke. Nah, ini depan aja ya. Itu orang teknik, ini orang pendidikan, ya. Ini orang olahraga, ini hukum, ini PAUD, ini teknik, ini apa? Ini ada. Oh, kok gendut? Imut. Ya, imut apa? Ya. Jadi ini dimasukkan ini yang agak sedikit apa namanya ini lebih lah gitu ya. Jadi ada kita bangun lagi di sana itu ada kantin lagi. Dan sudah. Jadi demikianlah barangkali mudah-mudahan ini dapat menyenangkan ya. Alhamdulillah. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada acara inti pada rapat dini hari ini. Kami persilakan yaitu agendanya dialog cerdas dengan Profesor Chindy Asidik. Kepada Prof kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, Pak Wakil Ketua Yayasan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya tahun lalu, 2 tahun lalu saya baca wisuda saya. Sekarang mendengar cerita di White House ini dari Pak Rektor, dari Pak Dekan ya. Saya ikut bersyukur pada Allah bahwa ada kekhasan dari Universitas Pahlawan ini dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Saya kan di UI, tapi membina Al-Azhar. Saya ngajar juga Guru Besar Kehormatan Unhan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, bahkan di Melbourne Law School, Australia saya jadi Guru Besar Kehormatan. Jadi hidup saya ini ya bergelut dengan pendidikan, nulis buku, alhamdulillah buku saya sekarang tahu berapa? 83 judul. Buku tentang saya sudah ada 20 lebih, ditulis orang, ada disertasi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dekat dengan dunia pendidikan, dekat dengan dunia ilmu pengetahuan, tapi saya juga praktisi, jadi pejabat terus ya antara lain untuk pecatin orang, mendirikan Mahkamah Konstitusi. Bahkan dulu tahun 93 itu pertama saya kenal beliau ini waktu IAIN dulu. Saya staf ahli Mendikbud sampai 98 dulu. Nah di situ saya bantu IAIN jadi UIN itu. Bukan karena ilmu tata negara, bukan, tapi karena ahli kasakusuk juga ke Departemen Pendidikan maupun Departemen Agama. Alhamdulillah. Dan rupanya Pak Abel Lupin betul-betul orang tangan dingin. Kalau dikasih amanah pekerjaan, jadi tuh barang. Apa ya? Yang kita doakan kalau kita perlihatkan umur 81 ini masih terlalu muda ini untuk berhenti. Rasanya untuk jadi rektor Universitas Pahlawan ini nggak ada yang berani menggantikan dia. Atur kuat kami ya. Nah itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dapat inspirasi untuk mencontoh yang baik-baik dari beliau ini. Ini universitas kan saya tanya jumlah mahasiswanya berapa? Sekitar 6.000-an. Itu kecil itu. Jadi dulu kan saya sekjen Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta. Saya ngalami sejak tahun 80-an dulu, 85, 86.
universitas swasta itu minimal harus 5.000 6.000 kalau mau berkembang. Kalau 5.000 6.000 itu pas-pasan. Jadi kira-kira Universitas Pahlawan ini masih pas-pasan. Jadi harus lebih ditingkatkan. Sama Al-Azhar yang saya bina itu juga 6.000. Saya rektornya sama itu saya harus ditingkatkan. Tapi ada problem sekarang, jumlah mahasiswa sekarang ini rebutan masuk negeri. Sesudah kebijakan PTNBH, semua perguruan tinggi negeri itu nyari mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk fulus. Nah, gitu kan, bukan berbagi ilmu. Akibatnya semua perguruan tinggi swasta turun, nilo semua. Jadi maksud saya sambil manas-manasi bahwa 6.000 mahasiswa masih kecil, tapi ada alasan, ada sebabnya. Semua perguruan tinggi ngeluh tentang jumlah mahasiswa. Tapi kalau kita punya distinktif aspek gitu ya, kekhasan, ya antara lain ini urusan kehutanan ini. Saya baru dengar ini. Tempoh hari 2 tahun yang lalu belum saya dengar ini. Saya kira ini luar biasa ini. Apalagi perguruan tinggi belum ada yang kayak begini. Mungkin baru tadi laku. Halu oleo. Begitu. Lampu. Ya, saya pernah juga ke Lampung itu. Cuma nggak sekeren ini rasanya. Dan mudah-mudahan tidak lama jadi fakultas kehutanan. Masa ngurusin hutan, fakultas kehutanan tidak ada. Ya kan? Jadi harus ada fakultas kehutanan. Rasanya swasta belum ada ini yang punya fakultas kehutanan. Ya kan? Dengan potensi yang sudah digarap sampai mau lebih dari 1.000 ini, ya kan? Saya rasa karbon, sertifikat karbonnya ini bisa menghasilkan duit ini. Karena ada dana. Saya pernah tanya kepada UMN lingkungan hidup, ya Pak, kita bisa bantu. Karena saya ditawari oleh Pak Basuki OIKN. Di situ ada kawasan yang mau direforestasi, dihutankan kembali. Nah ini kan problem. Ada insentif dari pemerintah. Kalau sekian hektar dapatnya sekian. Saya kira kalau 1.000-an begini mungkin lumayan itu dapatnya itu. Nah cuma saya hitungnya gimana itu kurang jelas. Barangkali harus diurus itu. Satu kali diundang aja Menteri Kehutanan ke sini. Diundang juga Menteri baru di lingkungan hidup. Dulu kan pendiri SIDES HB, Jumbo Hidayat. Dia nanya sih Menteri Lingkungan Hidup. Gitu. Jadi kekhasan kita ini akan membuat para pejabat di Jakarta itu, wah hebat itu. Dia nggak akan lihat jumlah mahasiswa. Iya, kreativitas itu hebat. Nah, jadi saya doakan mudah-mudahan berhasil, ya kan, termasuk fakultas kehutanan tadi. Terus ada, masa nggak ada? Fakultas hukum, fakultas pendidikan, tanyakan. Yang ini nggak ada yang ngurusin hutan ini. Sama fakultas peternakan, nggak diurus kecuali IPB. Sudah ada. Nah, itu harus pasangannya dengan kehutanan itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mendukung ya untuk meningkatkan prestasi universitas ini jadi contoh. Apalagi zaman seperti sekarang ini, kita kan harus membuktikan bahwa Islam rahmatan lil alamin, bukan lil insan, bukan lil muslimin, bukan lil apa itu keluarga sendiri, enggak, tapi lil alam, seluruh alam. Nah trennya di seluruh dunia semua orang masih sibuk berpikir tentang, ya kan, ekosistem ekonomi
biru, ekonomi hijau, ya kan? Nah ini semua bahkan orang ahli tata negara, cuma saya nulis Green Constitution, Green and Blue Constitution, konstitusi hijau dan biru. Itu cuma saya yang nulis untuk membangun kesadaran bahwa kita ini udah punya kesepakatan tertinggi sebagai bangsa untuk membangun ya, kebijakan-kebijakan pro lingkungan hidup, bukan hanya pro manusia. Demokrasi itu kan pro individu manusia. Makin hebat demokrasi, alam lingkungan makin rusak. Makanya saya mau perkenalkan konsep ekokrasi, kekuasaan oleh lingkungan. Lingkungan hidup itu punya hak asasi sendiri. Itu tercermin misalnya di Konstitusi Ekuador tahun 2008. Mereka membuat yang namanya sungai, burung, hutan, gunung punya hak asasi sendiri, sama kayak manusia. Nah, perspektif begini ini ya cocok dengan ajaran Islam, rahmatan lil alamin itu tadi. Nah, jadi kita ini mikirin manusia aja belum, apalagi mikirin ya, alam semesta, mikirin hewan. Kalau di Eropa itu orang nggak mikir human right lagi, tapi animals right. Kalau ibu-ibu anjingnya ditabrak mobil, 3 hari dia nangis. Anaknya kejepit pintu, malah dimarahin sama dia. Jadi kesadaran umat manusia, cinta hewan itu meningkat sekarang di mana-mana. Nah itulah animals right. Kita belum, human right aja belum, ya kan? Apalagi animals right. Tahu gak hewan yang paling banyak terancam punah seluruh dunia? Listnya Indonesia yang terancam punah. Kenapa? Karena sikap orang tidak ramah kepada hewan. Itu loh. Nah, jadi saya rasa dengan adanya ide Green Campus ini, saya rasa ini menjadi pelopor bagi kesadaran baru dunia kampus kita di seluruh Indonesia. Saya doakan berhasil dan mudah-mudahan semua meniru kreativitas beliau ini. Ya kan, kita mulai dari universitas di kabupaten, tapi bisa go nasional, go global. Kalau mau berpartisipasi mengatasi soal reforestasi di Kalimantan, di IKN, boleh nanti saya kasih rekomendasi. Sebagai proyek-proyek percontohan ini mau dibuat juga di IKN. Sebelum orang pindah, ya kita punya proyek di situ, boleh. Bahkan satu lagi, saya sudah 2 kali diundang oleh Gubernur Hidayat Arsan Bangka Belitung. Dia ajak saya keliling, ini Prof. Nah, dia dekat sama saya sebelum pelantikan dia ke rumah, karena dia itu pembina Al-Azhar di Bangka. Nah, jadi begitu dia ajak saya keliling, bekas tambang timah di Bangka ini ada 139.000 hektar. 139.000 hektar itu nggak bisa diapa-apain, nggak tumbuh binatang. Jadi gersang begitu. Nah ini kan bisa jadi proyek nasional untuk reforestasi. Itu loh. Nah tapi ya mungkin Universitas Pahlawan ya belum sampai ya mampu untuk dalam tanda petik menjajah ke provinsi yang lain, bereskan dulu di sini, ya kan? Tapi kan bisa kerjasama dengan Universitas Bangka Belitung. Jadi kepada Universitas Bangka Belitung itu diajak kemari untuk mereka dibimbing, dibantu, dibina untuk menggarap reforestasi 139.000 hektar ini. Banyak sekali itu Pak.
Nah, jadi ini saran dari saya, mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita. Intinya mari kita bangkitkan kesadaran baru dunia perguruan tinggi dengan kreativitas yang tidak biasa. Itu akan menjadi motor penggerak kreativitas dan inovasi yang tidak dipikirkan orang. Saya kira begitu sebagai motivasi dorongan bagi saudara untuk bekerja lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamanya untuk Profesor Cimdi Asidi. Terima kasih Prof. Pemaparannya cukup luar biasa, terutama dengan adanya right of nature ya Prof ya, dari Nature's Right. Itu kalau tidak salah mohon izin Prof, pandangan dari masyarakat edukator ya Prof ya, sangat luar biasa. Mereka hidup selaras dengan alam ya Prof ya, sangat luar biasa sekali. Mungkin dari mahasiswa Fakultas Hukum ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margi Pendi, NIM 2374010, mahasiswa Fakultas Hukum dan Lain. Jadi begini Prof, ini kayaknya sesuai kali saya bertemu dengan Prof. Sebab Prof adalah ketua dari MKMK. Jadi begini, dalam filosofi hukum kita tentang etika, kita selalu mengedepankan ontologi etika, tapi kita lupa dengan deontologi etikanya. Nah, saya minta di sini Prof memberikan penjelasan kepada kami selaku mahasiswa hukum, kenapa ontologi itu selalu tidak berakhir di deontologinya. Itu makanya etika dari peradilan kita atau etika dari konstitusi kita berjalan dengan tidak semestinya. Mohon penjelasannya Prof. Sekian dan terima kasih. Yang kedua, kamu S1. S1. Hebat kamu. Kayak S3 saja. Apa sudah baca buku saya, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi? Sudah pernah baca? Sekilas pernah Prof. Itu bahasa lain belum. Saya maklum orang Riau, dia tidak mau bilang tidak. Nah, coba kamu cari di Google, dibeli aja, murah itu, ya kan? Ada yang versi 100.000, ada yang versi 114, ada yang versi lebih murah lagi. Berapa itu? 75.000 sebungkus rokok lah. Jadi judulnya Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Perspektif baru tentang rule of law and rule of ethics, serta constitutional law and constitutional ethics. Jadi saya menunjukkan hal-hal baru yang perlu kita bangun mengenai etika dan peradilan etik itu di zaman sekarang. Seperti halnya ada rule of law, ada juga rule of ethics. Sekarang ini kita ini kan hidup ini terlalu mengutamakan rule of law, benar salah. Kalau agama halal haram, halal haram, halal haram. Padahal di samping halal haram ada baik buruk, baik buruk, baik buruk. Dilupakan. Dalam Al-Quran ada 4 ayat konsisten menyebut fakulu mimma min razaqakumullah halalan thayyiban, tanpa wow, halalan wa thayyiban, nggak ada wow, halalan thayyiban. Apa maknanya? Saya jelaskan di depan Quraisy.
bikin tafsir baru. Belum ada yang tafsir. Saya bilang tidak apa-apa, kita buat tafsir baru. Dia harus tafsir, semua kita tafsir sudah hafal dia, ya kan? Ini tidak pakai wow, maknanya halal dan toyib itu satu nafas, tak boleh dipisah. Itu bukan dua hal yang terpisah. Jadi kita jangan hanya bicara halal haram tanpa baik buruk, itu dulu. Legalitas, tapi lupa goodness, kebaikan. Nah, dalam teori modern, semua sekarang ini sudah bicara mengenai good governance, good government. Di samping legal constitutional government, juga good governance. Itu konsep Quran itu, saudara. Nah, jadi halal haram itu hukum, baik buruk etika. Etika itu bahasa Latin. Sebelum berkembang di Eropa, ethics pakai huruf S. Ada buku tulisan Ar-Ruhawi, ada buku tadi medical ethics. Buku inilah jadi babon bagi para filsuf membahas mengenai filsafat tentang ajaran moral yang kemudian diberi nama ethics. Ethos ethics itu jadi filsafat ya tentang ajaran moral. Nah, yang men-trigger antara lain bukunya Ar-Ruhawi tentang adab kedokteran. Adab itu persis konkretisasi dari akhlak. Adab itu bahasa lain dari ethics. Nah, jadi kita ini jangan hanya beragama itu halal haram, baik buruk diabaikan. Itu kalau mau masuk surga nanti tengah jalan itu malaikat bilang, turun, kamu hanya halal haram, baru separuh beragama, baik burunya belum, belakang masuk surga juga, cuma tenang. Nah, terserah saudara mau masuk surga langsung atau telah. Nah, kalau mau langsung, jangan abaikan pentingnya halal dan thayyiban sebagai satu kesatuan. Nah, itulah etik. Tolong dibaca buku saya, ya. Yang saudara bilang ontologis, sekarang kita sudah melampaui tahap perkembangan yang lebih jauh dari theological ethics, ontological ethics, positivist ethics, functional ethics. Sekarang saya menggagas dibentuknya peradilan etika nasional supaya akhlak itu tidak hanya dikhotbahkan tapi dipraktekkan dengan dukungan infrastruktur. Itu jabatan publik. Tahun 98-97 itu ada resolusi PBB menganjurkan semua negara anggota PBB membangun infrastruktur etik for public offices. Semua jabatan publik harus ada kode etiknya, ada lembaga penegak kode etiknya. Dan bahkan sebelum itu Amerika dan sebagainya, dulu orang tidak mau membuat undang-undang tentang etika pemerintah, karena etik itu dianggap masalah privat, etik itu dianggap masalah agama. Kaum sekuleris tidak mau, itu bukan urusan negara. Tapi terakhir sekarang ini tidak ada lagi negara yang tidak membuat undang-undang tentang etika. Kita, semua badan negara, semua lembaga pemerintahan, semua organisasi profesi pasti mengatur kode etik dan lembaga penegak ini. Namanya macam-macam, dewan etik, dewan kehormatan, majelis etik, majelis kehormatan, macam-macam. Ini yang saya gagas untuk ditata supaya menjadi satu kesatuan sistem. Intinya jangan hanya mengandalkan hukum dalam menyelesaikan problem kualitas perilaku umat manusia. Apalagi penegakan hukum itu ujung-ujungnya penjara sekarang udah penuh. Yang masuk penjara itu tobat cuma 30%. Yang 30% keluar dendam, merasa nggak salah. Tapi yang gawat tuh yang 40% makin jadi penjara itu nggak efektif. Kalau semua orang masukkan penjara, ini nanti datang mau dimasukkan penjara, bila perlu jangan yang nggak usah berbuat, saking marahnya orang.
Tapi dalam keadaan praktek itu tidak menyelesaikan masalah, maka sistem penegakan etika ini yang harus ditata. Yang penting itu orang itu dipecat. Kembalikan marwah institusi jabatan, kepercayaan publik, amanahnya, bukan soal retribusi membalaskan kesalahan. Nah, jadi saudara, tolong dibaca buku saya ini. Anda cocok ini calon dokter biar ada lagi yang satu lagi Baik. Iya, Mbak Jifri. Masih tua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Cahyani dari dosen Fakultas Hukum. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Prof ke Bangkinang. Kebetulan saya juga mahasiswi Prof di UI. Baik, saya langsung saja ingin bertanya terkait tentang wacana cabang kekuasaan keempat, yakni tentang lembaga negara independen. Bagaimana menurut Prof? Wacana cabang kekuasaan keempat, yakni tentang lembaga negara independen. Baik, terima kasih Prof. dosen apa mahasiswa? Dosen. Saya kira mahasiswa itu udah S4 ini. Ya, itu juga yang membuat Trias Politika itu pertama kali namanya Montesquieu. Dia menulis buku L'Esprit de Loi tahun 1748. Nah, itu pertengahan abad 18. Jadi cabang kekuasaan itu ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. Nah, zaman sekarang nggak relevan lagi ini, udah 3 abad 14 ketinggalan. Itu loh. Makanya saya tetap pakai pengertian mengenai quadripolitika. Tapi saya ada 2, makro, mikro. Yang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran, independent auxiliary body. Ya, ini cabang keempat. Dulu para ahli ilmu sosial, ilmu politik, ilmu komunikasi mengatakan pers adalah the fourth estate of democracy. Pers itu cabang keempat dari demokrasi. Ngitungnya eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media. Nah, gitu ngitungnya eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media. Menurut saya media itu bukan di sini tempatnya, tempat lain. Ada namanya state, civil society, corporate business, dan media. Jadi media itu cabang keempat, tapi ngitungnya dari negara, masyarakat sipil, dunia usaha, dan media. Ini makro. Jadi kalau mau membangun negara, 4 pelaku ini harus tidak boleh campur aduk. Harus independen dia. Nah, ini yang makro, quadripolitika. Tapi kalau yang mikro, inner power structure, ya kan, inner structure of power. Nah, itu tetap eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran yang keempat. Nah, baca di buku saya Oligarki dan Totalitarianisme Baru LP3IS. Ya, lihat aja di Google. Satu lagi, gagasan konstitusi sosial, konstitusionalisasi dan institusionalisasi kehidupan sosial masyarakat madani. Nah, itu LP3IS dua-duanya. Nah, di anu aja, dibeli aja, ya, dibeli di internet, gampang itu. Saya kira begitu saja karena udah jam 12:10 menit. Intinya saya bersyukur ini kesini di Pak Rektor. Ini ketemu mahasiswa yang hebat-hebat, ini dosen hebat-hebat, ya kan? Nah, Universitas Pahlawan, Tengku Tangguhsai, ya, tuanku Tangguhsai. Nah, pahlawan saja. Iyalah, ya, maknanya sama itu. Maksudnya yang pahlawan itu yang kita Tuan Kota Pusat. Ya,
karena saya ngurusin Dewan Gelar tanda-tanda kehormatan 10 tahun. Itu kita seleksi yang dapat pahlawan nasional. Nah, jadi salah satu daerah yang banyak pahlawannya dari Riau ini. Nah, kalau ada yang masih belum dapat, ya diajukan aja, ya kan? Nah ini serius supaya itu kita tidak mengabaikan pentingnya sejarah. Jadi sejarah Riau ini panjang. Sebelum orang Malaysia itu ngaku sebagai pusat Melayu, sini dulu, terutama era Islam. Tapi jangan sombong dulu orang Riau ini. Sebelum Riau menjadi pusat Melayu, Palembang duluan. Itu di zaman Sriwijaya, di zaman Buddha, bahkan Singapura itu Melaka, ya kan? Dulu apa namanya? Singapura itu dulu apa namanya? Sebelum Singapura namanya apa dulu? Nah, itu yang mendirikan Prameswara, pangeran dari Sriwijaya terakhir yang dikalahkan oleh orang Jawa. Maka Sriwijaya selama 7 abad itu, ya kan, hancur. Lalu pangerannya minggat ke Tumasek, lalu mendirikan kerajaan Melaka. Sesudah itu dia masuk Islam. Nah, itu yang dibanggakan orang Malaysia. Dan sebelum Islam di sana, di Riau dulu. Tapi sekali lagi jangan sombong. Sebelum Riau, Palembang dulu jangan dilupakan. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu kita cukup terbatas dan kita hari ini juga melaksanakan sholat Jumat, maka kegiatan dialog hari ini harus kita akhiri. Terima kasih Profesor Cimdi Asidik atas ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diberikan pada siang hari ini. Semoga menjadi menambah ilmu bagi mahasiswa kami serta para dosen yang ada. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Anto Lutfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Musai, beserta dengan Wakil Ketua Yayasan Universitas Pahlawan yaitu Bapak Dr. Firdaus MP. Dan tidak lupa pula saya juga berterima kasih kepada seluruh para dosen Universitas Pahlawan, para pejabat struktural serta tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Akhir kata Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para mahasiswa maju ke depan?